Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iwan Pratama Asnawi. Saya seorang mahasiswa dari Universitas Islam Sultan Haji Muhammad Idris Samarinda, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Prodi Pendidikan Agama Islam yang kedua. Dalam video ini saya akan mempresentasikan topik yang krusial bagi masa depan bangsa Indonesia, yaitu pendidikan Islam di era reformasi dan perkembangannya pada masa kini. Reformasi tahun 1998 bukan hanya soal perubahan politik. Ia adalah gerbang pembuka bagi transformasi mendasar di berbagai sektor, termasuk pendidikan. Dan bagi pendidikan Islam, era ini menjadi titik balik, titik tolak untuk bangkit, diakui dan juga berperan penuh dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Pasca reformasi, kita menyaksikan perubahan paradigma. Jika sebelumnya pendidikan Islam kerap dipandang sebagai anak kiri, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional hadir sebagai perubahan atau yang merubah. Undang-undang ini dengan tegas mengakui kesetaraan. Madrasah, pesantren, bahkan majelis taklim tidak lagi dianggap sebagai institusi kelas 2. Mereka adalah bagian sah dari sistem pendidikan nasional. Ini adalah pengakuan konstitusional yang sangat bermakna. Transformasi besar ini tentu bukan terjadi dengan sendirinya. Ia digerakkan oleh para pemikir, pembaru, dan juga praktisi visioner. Contohnya adalah Nurcholish Madjid, atau biasa disebut atau panggilan akrabnya adalah Cak Nur, yang menggagas ide Islam Yes, Partai Islam No, dan menekankan pendidikan yang membentuk muslim berkeadaban. Konsep ini meruntuhkan sekat-sekat eksklusivisme. Ada pula Profesor Amin Abdullah dengan gagasan integrasi interkoneksi ilmu. Baginya, ilmu pengetahuan adalah jaringan yang saling terhubung. Etika agama harus menjadi panduan bagi perkembangan sains. Gagasan inilah yang menjadi roh perubahan IAIN ke UIN. Terus lagi ke tokoh-tokoh penggagas, ada Profesor Azrumardi Azra, memperjuangkan wajah Islam Indonesia yang moderat dan inklusif melalui pendidikan. Sementara Gus Dur dengan konsep pribumisasi Islam menjadikan pesantren sebagai benteng keragaman dan juga toleransi. Dan tidak kalah penting, suara perempuan seperti Profesor Siti Musdah Mulia yang memperjuangkan pendidikan berperspektif gender, membuka ruang yang lebih adil dan juga membebaskan. Mereka adalah arsitek intelektual yang membangun fondasi kokoh bagi pendidikan Islam modern. Lalu mau dibawa kemana pendidikan Islam ini? Visinya jelas, tidak sekedar mencetak penghafal teks, tapi membentuk lisan kamil, manusia paripurna. Visi itu dirumuskan sebagai rahmatan lil alamin, menjadi berkah bagi semesta. Untuk mencapainya, pendidikan Islam mengadopsi visi UNESCO, yaitu learning to know, to do, to be, and to live together. Artinya, peserta didik tidak hanya diajar untuk tahu, to know, tapi juga terampil untuk berkarya, to do, dan memiliki jati diri yang kuat, to be, dan yang paling relevan untuk Indonesia yang menjebok adalah belajar hidup bersama dalam perbedaan, to live together. Tujuan akhirnya adalah mewujudkan manusia Indonesia yang bertakwa, cerdas, berakhlak mulia, demokratis, dan juga bertanggung jawab. Inilah kontribusi pendidikan Islam terhadap tujuan nasional. Baik. Semangat reformasi dan pembaruan itu tidak berhenti. Saya hanya akan menyebut salah satu kontribusi pemimpin kita karena batas waktu, yaitu Presiden Prabowo Subianto. Kita melihat komitmen berlanjut di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dengan fokus yang sangat kuat pada penguatan kelembagaan pendidikan Islam, khususnya daerah pesantren dan juga madrasah.
Beberapa kebijakan dan program kunci yang menjadi perhatian antara lain adalah: 1. Pembentukan Direktorat Jenderal Pesantren di bawah Kementerian Agama. 2. Komitmen pada dana abadi pesantren. 3. Penekanan pada standar keamanan infrastruktur pesantren. 4. Program inkubasi bisnis pesantren. 5. Rencana pendidikan perguruan tinggi Islam baru dan juga penguatan pendidikan karakter. Dengan alokasi anggaran pendidikan yang tertinggi dalam sejarah di tahun 2025, sektor pendidikan termasuk pendidikan Islam benar-benar menjadi prioritas utama. Jadi, dari era reformasi hingga kini, pendidikan Islam telah menempuh perjalanan heroik dari marginalisasi menuju pengakuan, dari tradisional menuju modern, dan dari konsep menuju kontribusi nyata. Keberhasilannya adalah hasil sinergi kebijakan negara yang berpihak, gagasan cemerlang para tokoh, dedikasi para guru dan pengasuh pesantren, serta semangat belajar para santri dan juga mahasiswa. Tantangan ke depan tetap ada, yaitu kesenjangan kualitas, tantangan digitalisasi, dan menjaga moderasi beragama. Namun, dengan fondasi yang sudah kuat dan komitmen yang berkelanjutan, pendidikan Islam siap menjadi kekuatan strategis untuk mencetak sumber daya manusia unggul yang tidak hanya kompeten secara global, tetapi juga berakar pada karakter dan nilai luhur bangsa. Mari kita terus berperan aktif dalam memajukannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.